Kasih dalam Kristus, selamat Natal ya. Kita masuk di bulan Desember ini, bulan kita untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kita tahu bahwa Yesus, dan kita imani bahwa Yesus memang pernah lahir di dunia ini. Amin. Ketika kita memperingatinya, bahwa ini menjadi iman, menguatkan iman kita bahwa Yesus pernah lahir di dunia ini. Dan kelahirannya di dunia ini itu bukan kelahiran yang tidak ada artinya. Kelahiran Yesus di dunia ini itu memiliki arti untuk masa depan seluruh bumi, masa depan seluruh dunia. Dan ini juga artinya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kelahiran saya dan saudara adalah kelahiran yang mengandung arti. Amin. Kelahiran saya dan saudara mengandung suatu maksud yang besar daripada Allah dalam kehidupan kita. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-6. Kita akan belajar tentang yang doa Bapa kami. Kita buka Matius pasal 6 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Kita akan menguraikan tentang doa Bapa kami ini supaya kita lebih paham lagi, kita lebih mengerti lagi bagaimana kehidupan berdoa kita. Kita baca bersama-sama. Yang sudah menemukan katakan, nah aku telah menemukannya. Iya, kayaknya belum apa ya, belum greget ya. Jadi menemukan sesuatu itu seperti ketika kita menemukan firman Tuhan itu, ketika kita menemukan sesuatu yang sangat berharga, nggak tahu di mana adanya, tapi tiba-tiba kita jumpa lalu kita bilang, nah aku telah menemukannya. Matius pasal 6 ayat yang ke-8 sampai 13. 1, 2, 3 katakan, nah aku menemukannya. 1, 2 ya. Nah, aku telah menemukannya. Iya. Yuk kita baca sama-sama. Langsung aja kita baca bersama-sama dengan perlahan. Demikian firman Tuhan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, memang kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa. Bahkan Tuhan sendiri ya melihat orang-orang itu bertanya, Tuhan, bagaimanakah kami harus berdoa? Lalu Tuhan mengatakan, jangan kamu seperti orang-orang munafik, orang-orang Farisi. Mereka berdoa di tengah jalan, mereka berdoa di tempat-tempat umum. Supaya apa? Supaya mereka dilihat dan mendapat apa? Pujian dari manusia. Dan memang kita nggak mengerti juga bagaimana cara berdoa. Yuk kita buka dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah
dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, dikatakan di sini Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma dan sampai kepada kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ayat ini mengkonfirmasi memang bagaimana kita manusia tidak mengerti bagaimana cara berdoa. Jadi ada beberapa memang mungkin kita lihat beberapa hamba-hamba Tuhan atau para pengajar-pengajar teknik-teknik berdoa, cara-cara berdoa, dan bagaimana supaya doanya berkuasa. Ya itu juga tidak menjadi sesuatu yang terlalu salah, tetapi bahkan Rasul Paulus mengatakan kita sendiri nggak tahu bagaimana caranya berdoa, sehingga Yesus mengajarkan cara berdoa kepada kita. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Yang pertama adalah Bapa kami yang di sorga. Di sini adalah Pater Emon Oen Ois Oranuis, itu memang berbicara tentang Oranuis itu tempat, memang di situ jamak. Tapi jamak di sini bukan berarti sorganya ada banyak, sorga di sini, sorga di sini, sorga di sini gitu ya, atau sorganya lebih daripada dua. Sorga di sini berbicara tentang suatu kediam, suatu tempat yang memang tidak dapat terukur dengan ukuran nilai, makanya dibuat itu menjadi jamak. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau orang Yahudi mereka di luar Yerusalem dan mereka berdoa, itu mereka akan menghadap ke Yerusalem, menghadap ke Bait Suci. Ya, kalau saudara-saudara kita yang Muslim itu mereka berkiblat ke Mekah. Nah, kita orang-orang Kristen, kita orang-orang percaya, diajarkan oleh Yesus bahwa kita berkiblat kemana? Kepada Bapa. Bapa kita ada di mana? Di sorga. Jadi kita tidak berkiblat seperti orang Yahudi berkiblat ke Yerusalem. Kita tidak berkiblat seperti orang Yahudi ke Bait Suci. Tapi Yesus mengajarkan bahwa kita berkiblat langsung kepada Bapa di dalam sorga. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, walaupun engkau tidak tahu bagaimana caranya berdoa, tetapi Roh akan menuntun engkau menghadap pada Bapa yang ada di dalam sorga. Dan berdoalah dengan suatu sikap hati yang sungguh-sungguh. Mereka menghadap Yerusalem aja, mereka lakukan dengan khusyuk, saudara. Menghadap Yerusalem aja, mereka lakukan dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melihat bagaimana teladan yang diberikan oleh Daniel, ingat ya Daniel ya. Pada waktu itu orang-orang mencari kesalahan Daniel, mereka tidak menemukan kesalahannya. Tapi mereka menemukan suatu kebiasaan Daniel yang tidak akan pernah ditinggalkan dia, yaitu dia berdoa, bersujud, menghadap Tuhannya, menghadap ke Yerusalem. Dan di dalam doanya, setiap hari dia akan datang kepada Tuhan, setidaknya 3 kali sehari. Dan mereka mengintip, menanti-nanti, menunggu kapan waktunya Daniel. Dan saat Daniel berdoa, mereka datang untuk menangkap dia. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Daniel dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang dilarang, dalam keadaan yang tidak boleh menyembah Tuhan, tidak boleh datang meminta kepada Tuhan, dia tetap datang, dia tetap meminta kepada Tuhan, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Sekarang kita yang langsung boleh berhadapan dengan Tuhan. Apakah Anda setiap hari datang kepada Tuhan? Apakah tadi pagi sebelum Anda beraktivitas, Anda berdoa, memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup saudara?
Apakah Anda ketika setiap bangun pagi mengambil waktu untuk menghadap Bapa yang di sorga? Dikuduskanlah namamu. Karena Bapa kita selalu menantikan anaknya. Amin. Kita nggak tahu bagaimana caranya berdoa, tapi yang Tuhan ajarkan, biarlah rohmu menyala-nyala dan langsung datang pada Bapa di sorga. Amin Bapak Ibu. Kita punya Bapa di sorga, amin. Artinya apa? Saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Amin. Anak ini, ya, anak-anak Allah ini, kalau di dalam Efesus, di dalam Yohanes, di dalam Roma dikatakan dengan pakai Iuios. Artinya apa? Anak angkat yang diresmikan dan diberikan hak istimewa untuk mendapatkan warisan. Ya, anak angkat yang diangkat secara hukum dan memiliki hak istimewa, yaitu mendapatkan warisan. Jadi saya dan saudara memiliki warisan di sorga, amin. Walaupun di bumi ini mungkin kita nggak punya warisan dari papa mama kita, tapi kita punya warisan di sorga. Bapak kita kaya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Apakah memang seperti itu yang diajarkan dalam Matius pasal 6 ini? Apakah harus seperti ini terus-menerus doa kita? Yang pertama, memuliakan Bapa. Yang kedua, dikuduskanlah namamu. Lalu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Meminta supaya kerajaan Allah datang di bumi ini. Lalu kita meminta untuk kehidupan kita. Ini nggak menjadi sesuatu yang urutan yang kaku, saudara. Sebab Allah kita tidak kaku. Tapi Tuhan Yesus memberikan suatu gambaran. Ketika engkau datang pada Bapa di surga, kita bukan hanya sekedar menyetor keinginan kita. Amin. Ketika kita datang untuk menjadi penyembah Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, kita bukan menyetorkan beban kita bukan menyetorkan apa yang ingin kita minta pada Bapa. Seperti itu. Tapi yang paling Tuhan inginkan kepada kita itu adalah apa? Hubungan. Katakan hubungan. Hubungan. Yang Tuhan paling inginkan dalam setiap doa kita adalah hubungan. Amin Bapak Ibu. Ya. Bahkan kalau pagi-pagi, ya, ketika sulit untuk berdoa, saya naik turun dulu. Ya. Naik tangga, turun tangga, naik tangga, turun tangga 2 kali, udah agak senggang. Ambil jalan-jalan dulu sebentar dan datanglah pada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Setiap hari mari hatimu untuk melekat kepada Tuhan. Doa ini diajarkan bukan sebagai suatu aturan yang kaku. Sebab kita nggak tahu bagaimana caranya berdoa. Roh Kudus katakan kita nggak tahu, kita nggak ngerti bagaimana cara berdoa. Rasul Paulus mengatakan kita nggak ngerti, kita nggak tahu bagaimana cara berdoa. Tapi yang kita tahu, kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Yang kita tahu, kita mau bawa setiap kerinduan kita kepada Tuhan. Sebab yang Tuhan cari adalah penyembah-penyembah. Yang Tuhan mau cari adalah penyembahan. Penyembahan itu mungkin gak semua orang bisa bernyanyi, saudara. Mungkin gak semua orang bisa menaikkan suatu pujian penyembahan, enggak. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah hati kita yang berserah, yang mau datang terus menyembah kepada Tuhan. Mungkin secara mulut kita mau mengatakan, aku senang sekali, aku mau datang menyembah pada Tuhan. Tapi apakah hari ini Anda sebelum ke gereja datang pada Tuhan? Nanti itu kan di gereja juga menyembah Tuhan kok. Nanti itu. Nanti juga kan di gereja kan sama-sama memuliakan Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Amin.
bukan hanya sekedar kita datang bersama-sama, bukan hanya sekedar kita kumpul bersama-sama, bukan hanya sekedar kita ada untuk saling say hello satu dengan yang lain, enggak. Tapi yang paling utama yang Tuhan mau adalah kita membawa hati kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini Tuhan saya nggak terlalu banyak mau menyampaikan sesuatu dalam firman Tuhan ini. Ya, pemain musik boleh ke depan. Hari ini saya mau mengingatkan kepada kita. Kita nggak ngerti bagaimana caranya berdoa. Memasuki tahun 2021, saudara. Di dalam tahun 2020 ini. Tahun 2021 kita sudah mendengar di doa pengerja menara doa pelayan jemaat MDPJ, ya, langsung bersama dengan Pak Niko dan semua hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Kita sudah mendengar bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Amin. Ya, the year of integrity. Tahun 2021. Artinya apa? Kita sudah mengalami yang namanya kelahiran yang baru. Kita masuk pada dimensi yang baru, sesuatu yang betul-betul dimensi yang baru. Dan sekarang mari kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah lahir baru. Kita hidup dengan cara hidup yang baru. Dan tunjukkanlah dengan integritas. Tunjukkanlah dengan integritas. Sederhana integritas ini. Apa yang kita pikirkan sama dengan apa yang kita ucapkan, dan sama dengan apa yang kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nggak tahu bagaimana caranya berdoa, tapi datanglah kepada Tuhan. Datanglah, dan Dia selalu terbuka, dan Dia akan selalu menerima, dan Dia akan datang menghampiri kita, memeluk kita, memberikan kehangatan kepada kita, memberikan kekuatan yang baru, meneguhkan hati kita, meneguhkan setiap kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah pada Bapa yang di surga. Dan kita langsung berkiblat kepada surga. Mari kita masuk ke dalam hadirat. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah namaku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati
tahun 2020 ini engkau mengalami sesuatu masalah, engkau mengalami tekanan yang begitu berat, engkau mengalami sesuatu yang terlalu berat bagi engkau, dan engkau merasa bahwa semuanya terasa hampa, semua terasa kosong. Saya mau katakan itu karena engkau menjauh dari Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan, mengalami keintiman dengan Tuhan, mengalami kedekatan dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami kekuatan baru. Engkau akan terbang dan terbang seperti Raja Wali. Engkau akan berjalan dan tidak menjadi letih. Engkau akan berlari dan tidak menjadi lesu. Dan engkau akan terus mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan di segala situasi, bahkan dalam lembah kekelaman, ketika engkau bersama-sama dengan Allah, engkau akan mengalami kekuatan yang baru. Engkau akan mengalami semangat yang baru. Hari ini komitmenlah dalam hatimu, dari pikiranmu, pada hatimu, ucapkanlah, aku mau untuk mengalami keintiman, aku mau menjadi penyembah Tuhan, aku mau memiliki integritas di hadapan Tuhan. Mari mulai saat ini ambil komitmen. Tuhan, aku akan bangun setiap pagi, aku akan mulai dengan memuji Engkau, aku akan mulai dengan menyembah Engkau, aku akan mulai dengan bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, aku mau membaca firman Tuhan setiap hari. Bahkan aku mau mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Aku mau berkomitmen Tuhan bahwa aku akan terus menjadi penyembah Tuhan yang sejati. Kami bawa hati kami padamu Bapa. Hanya Engkau Juru Selamat. Seluruh hidup kami padamu. Ku percaya.